Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pipa PDAM dipotong pemilik lahan yang tak dapat ganti rugi. Warga pelanggan PDAM dari Kampung Muara, Pasir Jaya, Kota Bogor berunjuk rasa. Olah TKP ulang kasus pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak, Subang. Polisi belum berhasil menemukan golok yang diduga menjadi senjata pembunuh. Tersangka penganiaya dokter di Kota Bandung bungkam setelah ditangkap paksa oleh polisi di rumahnya. Puluhan warga kampung Muara Pasir Jaya, Kota Bogor yang menjadi pelanggan PDAM Tirta Pakuan Selasa lalu berunjuk rasa. Mereka berunjuk rasa karena menjadi korban konflik antara Perumda Tirta Pakuan dengan pemilik lahan yang dilalui pipa PDAM. Pemilik lahan memotong pipa jaringan PDAM yang memasok air ke rumah warga. Sejumlah warga Kampung Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Selasa lalu melakukan aksi unjuk rasa karena kesal pasokan air PDAM Perumda Tirta Pakuan ke wilayah mereka terganggu. Pasokan air bagi warga pelanggan air bersih Perumda Tirta Pakuan terganggu akibat pemilik lahan memotong pipa air bersih yang harusnya mengalir ke rumah mereka. Jadi warga demo pengen ada air gitu, jadi kesusahan, takutnya nggak bisa masak, nggak bisa mandi, nggak bisa cuci baju. Gak lupa lah kalau ibu rumah tangga mah gitu, ya pada demo lah, wajar lah kalau pada demo ibu-ibu gitu. Ya dirusakin sama yang punya tanahnya. Kalau air mah masih ada sih ya, tapi kan warga juga kecewa kalau sampai meledak ke atas mah takutnya semuanya banjir gitu, daerah Muara gitu. Terdampak sih semua juga sampai ke RT 2 sampai ke RT 5, RW 10 gitu. Akibat konflik pemilik lahan dengan Perumda Tirta Pakuan, total ada lebih dari 500 keluarga yang mengalami kesulitan air bersih selama 2 minggu terakhir. Dampak dari masalah tersebut, warga berharap konflik tersebut tidak berdampak kepada distribusi air bersih di tengah kondisi kemarau yang membutuhkan air bersih. Intinya Bu Ratna Insi minta kompensasi kepada PDAM ya. Kepada PDAM, saya juga udah mediasi dengan kuasa hukumnya. Awalnya kan mau ngebongkar ini jalan, tapi alhamdulillah kita mediasi, selesai mediasi. Selang beberapa jam, 15.30, setelah pada asar, dia memotong pipa ledeng. Pipa ledeng ditutup, otomatis warga saya juga akan tambah geram Pak, kesusahan ya kan, karena air itu bahan pokok pertama nomor 1. Kalau untuk jumlah ada 515 kakak untuk pelanggan PDAM yang terdampak. Pemilik lahan mengaku pemotongan pipa PDAM terjadi karena pihak Perumda Tirta Pakuan yang tidak responsif terhadap permintaan ganti rugi atas penempatan pipa PDAM yang melintasi tanah miliknya. Padahal pihaknya telah melayangkan 3 kali somasi dan menunggu penyelesaian ganti rugi lebih dari 2 bulan. Begitu terus sampai 2 bulan. Saya kasih somasi kedua begitu, kasih somasi ketiga pun begitu. Dirut selalu mengatakan di luar kota. Kabar dari Astrid, disitulah terjadilah pemotongan. Cuman sayangnya saat pemotongan, klien saya melakukan pemotongan, pihak kepolisian nggak ada yang datang. Saat direksi PDAM datang, direksi PDAM datang, polisi hadir. Ini pertanyaan saya sempat berbicara sama Kapolsek juga. Saya bilang Pak Kapolsek, ini Pak Kapolsek ini polisi negara Republik Indonesia atau polisi PDAM? Hingga kini konflik antara Perumda Tirta Pakuan dengan pemilik lahan yang dilintasi pipa PDAM belum selesai. Hingga berita ini dibuat, manajemen Perumda Tirta Pakuan belum bisa dimintai keterangan terkait konflik tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Masih soal berita yang sama, sejumlah warga berebut air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Pangandaran. Sejak 4 bulan terakhir, warga kesulitan mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dampak dari kemarau panjang.
Puluhan warga Sindang Sari, Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang dengan gembira mengambil air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Kabupaten Pangandaran bersama Samsat Pangandaran. Air dari mobil tangki milik BPBD dialirkan ke tandon air yang terbuat dari terpal. Bantuan air bersih bagi warga yang wilayahnya mengalami krisis air akibat kemarau panjang akan terus diberikan oleh Pemkab Pangandaran secara rutin, bekerja sama dengan sejumlah instansi maupun perorangan. Kita sekarang bisa menyuplai air bersih ke masyarakat Desa Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Untuk pada hari ini adalah 3 titik ya, 3 titik yaitu ke tandon-tandon air yang memang tandonnya juga alhamdulillah disediakan oleh Samsat untuk masyarakat Banjarharja. Pengiriman air bersih ke tandon-tandon air dilakukan di 3 titik. Tandon-tandon air bersih tersebut disediakan oleh Samsat Pangandaran. Data BPBD Kabupaten Pangandaran, nyaris semua pelosok desa di setiap kecamatan di Kabupaten Pangandaran mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Berdasarkan surat dari desa-desa yang masuk, hampir semua kecamatan mengalaminya. Namun karena keterbatasan armada tangki air milik BPBD Kabupaten Pangandaran, masih ada desa yang belum mendapatkan bantuan air bersih. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Kemarau panjang membuat hasil tani ubi madu dan ubi Jepang asal Sukabumi tidak maksimal. Akibatnya kebutuhan untuk permintaan lokal dan ekspor pun terganggu. Hasil panen kali ini tidak begitu menggembirakan bagi petani ubi madu dan ubi Jepang di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Tidak banyak ubi yang bisa ditanam para petani lantaran musim kemarau panjang. Tidak turunnya hujan memengaruhi perkembangan dari ubi. Bahkan kali ini petani hanya menanam 0,5 hektar. Selain itu biaya perawatan pun jadi lebih banyak. Oh, yang dipanen ada sekitar 0,5 hektar lah ya. 0,5 hektar. Ya. Oke. Itu hasilnya berapa kilo Pak diprediksikan? Kalau normalnya 0,5 hektar itu bisa 10 ton Pak. Kalau normal ya. Cuman kita lihat di sini kondisinya kan ini kayaknya sih jauh dari itu ya harapan, karena memang terkendala kemarin musim kemarau ya, air gitu. Jadi emang ada sedikit ini mungkin itu kendala. Oh, emang selain air Mas, apa kendalanya Mas biasanya? Selain air kan masalah pupuk Pak, pupuk itu kan kita di awal kan cukup mahal ya Pak ya, untuk yang non subsidi ya, jadi terkendala gitu. Jadi emang agak membengkak Pak biaya untuk perawatan. Melihat hasil panen ubi kali ini, kecil kemungkinan bisa memenuhi permintaan lokal dan ekspor. Untuk permintaan lokal saja sudah mencapai 60 ton. Sementara hasil tani untuk 1 hektar hanya menghasilkan 10 ton ubi. Petani pun kesulitan untuk memenuhi permintaan ekspor. 75% bisa masuk ekspor, jadi yang 25%-nya untuk lokal gitu. Tapi tetap kita masih kekurangan barang Pak. Soalnya lokal aja sekarang perharinya itu 60 ton lokalnya aja. Belum ekspornya, kita butuh sangat banyak lah gitu untuk ekspornya gitu. Hingga saat ini jumlah hasil panen ubi masih sedikit meski petani ubi tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Memeras salah satu kepala SMP negeri di Kota Cimahi, mantan pegawai kejaksaan ditangkap oleh Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi. Setelah ditangkap, tersangka rupanya telah melakukan tindak kejahatan serupa di sejumlah sekolah di wilayah Jawa Barat. Seorang lelaki bernama M. Yusuf Mohtar ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Cimahi di SMP Negeri 1 Kota Cimahi Selasa lalu. Ia ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Cimahi setelah mengaku-ngaku sebagai staf Kejaksaan Negeri dan memeras kepala sekolah dengan menyatakan kalau ada penyelewengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 di SMP tersebut. Ia lalu meminta uang 15 juta rupiah agar kasus ini dihentikan. Pihak sekolah sempat memberikan uang tunai 1 juta rupiah, namun karena merasa diancam dan diperas, pihak sekolah kemudian melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Cimahi. Setelah ditangkap, terungkap bahwa Yusuf bukanlah staf Kejari Cimahi, tapi ia adalah mantan pegawai kejaksaan yang sudah dipecat. Jadi yang bersangkutan ini mengaku sebagai pegawai kejaksaan mendatangi kepala sekolah, wakil kepala sekolah SMPN 1 Cimahi
Nah, apa maksud kedatangannya? Di sana dia memberikan ancaman, memberikan informasi bahwa ada persoalan PPDB, bahwa persoalan ini ditangani oleh kejaksaan dan akan bisa ditutup kalau memberikan sejumlah uang. Uang yang diminta kurang lebih 15 juta, kemudian karena ketakutan pihak sekolah SMP N1 memberikan 1 juta. Setelahnya tim dari Kejaksaan Negeri Cimahi melakukan operasi tangkap tangan. Setelah kami periksa, kami serahkan kepada Polres Cimahi karena statusnya setelah kami cek ternyata ini sudah tidak aktif dari pegawai kejaksaan. Memang pernah menjadi pegawai kejaksaan tapi sudah di PTDH. Kejari Kota Cimahi menyatakan pelaku selama ini masuk dalam daftar pencarian orang karena telah melakukan penipuan ke beberapa sekolah di wilayah Jawa Barat dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku adalah pegawai kejaksaan yang sebelumnya telah dipecat secara tidak hormat karena melakukan tindakan kriminal tahun 2021 lalu. Tersangka dijerat pasal 483 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dengan hukuman 4 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.